Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah video yang sangat provokatif dan penting dari Timothy Ronald. Berjudul Tamparan bagi Anak Muda. Dalam video ini Timothy tidak hanya memberikan kritik pedas tetapi juga peringatan serius tentang masa depan pekerjaan, kelas sosial, dan pentingnya kemandirian dalam era disrupsi teknologi. Bersiaplah untuk menerima paparan yang mungkin Anda butuhkan untuk melihat realitas dengan lebih jelas dan mengambil tindakan. Gua bikin video tamparan seperti ini, sebenarnya gue pengen dunia ini jadi lebih baik. Ya, gue pengen kalian lebih baik. Gue udah ngeliat arahnya dunia ini akan kemana dan gue nggak pengen kalian itu terjerumus jadi orang-orang yang nggak diinginkan di masyarakat. Gue pengen kalian semua yang nonton ini itu selamat di dunia yang menurut gue pribadi itu menuju ke kehancuran. Kalian jangan pikir dengan kemajuan teknologi ini akan justru memudahkan umat manusia. Betul ya, untuk para teknokrat gue sebutnya. Jadi untuk para orang-orang yang menguasai teknologi ini ya, yang akan duduk ibaratnya di paling atas kasta manusia ini akan sangat menguntungkan. Tapi untuk mereka atau kalian yang sedang di bawah sekarang atau di tengah bahkan, karena gue bilang kelas menengah itu akan hilang. Hanya akan ada para teknokrat di atas, orang-orang yang menguasai teknologi termutakhir, dan orang-orang yang tidak menguasai teknologi. Dan gue percaya ya laki-laki itu nggak boleh jadi banci lagi di era zaman sekarang. Dunia akan lebih baik ketika laki-laki itu sudah banyak yang gue bilang punya biji ya. Bukan cuma laki-laki banci. Kalian akan melihat perubahan kelas sosial yang kalian belum pernah lihat seumur hidup kalian dalam waktu 5 tahun ke depan ya. Di 2030 ini agenda dunia ya. Agenda dunia itu akan bikin kalian itu nggak punya apapun dan kalian akan bahagia. Dan menurut gua, ini menurut analisa gua udah bilang kelas menengah akan hilang, betul kejadian. Dan di sini gua akan bilang ada kelas sosial baru. Gue sebutnya demografi hantu. Mereka ini demografi yang gue sebutnya kasat mata ke masyarakat-masyarakat yang lain. Ini adalah segmen manusia-manusia yang tidak dibutuhkan di dunia. Jadi bukan miskin lagi gue sebutnya demografi hantu. Karena zaman sekarang orang miskin itu bisa jadi supir angkot. Orang miskin itu bisa jadi pemulung, bisa mengutin sampah. Nanti ke depan yang mengutin sampah itu adalah robot. Yang nyetirin kalian mobilnya akan setir dirinya sendiri. Jadi untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan clerical seperti itu, pekerjaan-pekerjaan logistik, pekerjaan-pekerjaan transportasi, nyetir bus, itu akan jadi demografi hantu, yaitu skill setnya sudah tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Akuntan di era sekarang ya kalian bilang, oh apa saudara saya akuntan, hidupnya lumayan, gajinya UMR lebih sedikit, bisa beli motor sama bisa nyicil rumah. Itu tidak akan ada lagi ya. Akuntan tuh akan jadi pekerjaan sampah gue sebut di sini. Karena itu gampang sekali diotomasi dengan AI. Tidak ada hal spesial yang dilakukan oleh sebuah akuntan atau seorang akuntan. Jadi ke depannya ya saudara lu yang akuntan itu nggak akan punya pekerjaan lagi. Apalagi kalau saudara lu itu supir angkot, itu nggak bakal ada kerjaan lagi. Atau lu sendiri di sini ya, ojol gitu. Kalau lu pikir, oh ini gua akan tetap nganterin, enggak. Makanan tuh akan diantar pakai drone nanti ke depannya. Ya, ini gua udah pertama visualisasi di sini. Ya orang-orang kan tinggal di apartemen, ya ketika makanan mau diantar dia pesan dari luar itu akan diantar pakai drone langsung landing di apartemennya. Kalian pikir, oh itu Timothy kebanyakan ngayal nonton film. Enggak, nanti lihat aja. Kalian lihat seberapa cepat teknologi ini akan berkembang. Demografi hantu ini lu nggak bisa lari ya. Ini akan jadi underclass yang baru. Ini akan jadi polemik di masyarakat dan suara kalian udah gak didengerin. Kenapa? Karena zaman dulu ya selalu dari dulu kan ada raja, gue sebutnya, gue udah bilang berkali-kali. Ada raja, ada budak. Kenapa budak itu nggak bisa terlalu diapa-apain? Karena satu, mereka bisa berontak kan. Budak itu bisa berontak. Dan kedua, budak itu actually dibutuhkan ya. Budak itu dibutuhkan dari segi keringat dia ya. Jadi waktu dan tenaga seorang budak itu dibutuhkan untuk bangun-bangun piramid. Waktu dan tenaga budak itu dibutuhkan untuk bangun-bangun jalan, untuk bangun-bangun irigasi. Jadi budak ini sangat penting dan krusial sebenarnya dalam hierarchical society. Ya, dalam hierarki society itu penting budak itu ada. Tapi yang gue bilang ini demografi hantu atau underclass yang baru ini tidak dibutuhkan. Nah, hati-hati kalian. Karena budak-budak seperti kalian dulunya dibutuhkan entry data, ya kan, coding-coding basic, akuntansi dasar. Itu budak tuh sama budak kayak dicambuk. Kasih UMR, kasih UMR. Sama. Kalian nggak akan ada kerjanya lagi, ya. Jadi kalian jangan panik nanti ketika ini semua sudah terjadi. Gue udah ngomong pertama di sini dari tahun 2025. Dulu gue bilang kelas menengah hilang, kalian ketawa. Dulu gue juga bilang, kalau sertifikat rumah itu bukan punya kalian tuh nggak punya apapun, itu cuma kertas bos. Ya, kertas yang dibuat sama pemerintah. Lu tidak punya kuasa akan kertas itu. Mereka mau bangun proyek strategis, kertas lu itu nggak berguna.
Gue udah ngomong kayak gitu sampai gue berbusa, tapi dulu gue diketawain, tapi sekarang kalian udah gak ketawa lagi kan. Ketika satu persatu yang gue omongin di video-video seperti itu jadi kenyataan, lu mulai mikir, "Oh seberapa goblok dan arogan gue untuk gak dengerin Timothy. Gue gak lebih pintar ya ternyata dari dia, ya itu kenapa lu miskin?" Gitu. Kalian harus paham ya bahwa kebanyakan tentang manusia ya, tentang manusia. Konstruk yang manusia ciptakan sendiri seperti moral, hukum, dan bahkan uang. Kan gue selalu bilang uang itu palsu. Uang itu kertas, it's not real. Money is paper. Diciptakan oleh beberapa orang di Jekyll Island. Semua konstruk yang kalian pikir ini real itu cuma untuk kandangin kalian jadi budak. Ya ini nggak real. Apakah ada orang yang kebal hukum di Amerika? Ada. Lu kira orang-orang yang ngerampok emas di Afrika itu bisa kalian tangkap? Mereka tuh bener-bener definisi kebal hukum. Apakah ada moral di sana? Ketika orang mau expose mereka tinggal ditembak, mayatnya di bawah. Konstruk-konstruk sosial yang kalian pikir ini ada, ini nggak ada ya. Itu semua hanyalah sebuah ilusi. Semua ilusi. Kemampuan lu untuk memilih ya. Lu pikir lu pilih dengan otak lu sendiri dari algoritma-algoritma yang disuguhkan ke lu, yang dibikin sama perusahaan-perusahaan algoritma yang advance. Itu semua by design, by system. Lu mikir lu mau sekolah bangun pagi itu semua didesain by system. Nggak ada hal yang lu pikirin sendiri, nggak ada. Kalian itu hidup di dunia dengan teori Darwinian, di mana yang kuat itu akan selalu menang. Yang kuat itu akan selalu jadi raja. Selalu ada preman yang bisa nguasain para budak-budak ini dari zaman manusia awal manusia. Preman yang lebih kuat akan perang dengan preman yang lain. Ya, selama masih ada laki-laki di dunia ini pasti selalu ada namanya yang perang. Nah, ketika gue bikin konten-konten tamparan seperti ini, kadang ada beberapa pertanyaan yang menggelitik gue. Sering sekali ada yang bertanya hal-hal gak penting. Makanya gue mau tamparin kalian semua biar keluar dari mindset cowok-cowok banci. Banyak pertanyaan yang gak penting kayak misalnya, "Kalau gue ditinggalin sama cewek gue gimana bang?" Itu pertanyaan yang kalian tuh banyak sekali tuh tanya ke gue gitu. "Kalau gue ditinggalin cewek gue gimana bang?" Gue paham dan gue mengerti ya ketika kalian ditinggalin itu mungkin dunia kalian seperti terbalik. Ya. Kalian ngerasa, wah ini udah kiamat ini. Ya kan? Patah hati, sedih, kalian merenung sendiri begitu. Tapi lu percaya sama gua, ya ini hukum konservasi dari energi. Energi itu tidak bisa dihancurkan. Itu hanya bisa dipindahkan. Jadi ketika lu punya energi seperti itu, bagusnya lu pindahin untuk hal yang lebih positif untuk diri lu sendiri. Lu nggak perlu ngemis gitu kan, "Please, please terima aku balik," gitu setelah lu ditinggal. Dia tuh udah nggak peduli sama lu. Lu harus paham bahwa dia itu tidak peduli sama lu. Lu nggak sespesial itu di hidup dia. Yang lu pikirin adalah gimana cara pakai energi yang tadi lu rasakan untuk bikin diri lu jadi yang lebih baik. Lu nggak pikir gitu pakai akal sehat lu bahwa lu dari kecil tuh dibesarin sama nyokap lu sendiri. Tapi yang lu lebih peduliin adalah cewek yang lu baru kenal selama 3 bulan dan ketika lu ditinggalin lu sedih gitu kan. Sedangkan nyokap lu di rumah tuh nggak bisa makan, dia ngantri gas 3 kilo ya. Tapi lu pedulin orang nggak penting ini di hidup lu. Percaya gua kalau lu dengerin semua yang gua omongin nih ya, gua percaya hidup lu akan jadi lebih baik dalam waktu 3 tahun. Gue janji nggak lama 3 tahun. Dan dalam 3 tahun lu akan lihat balik, lu mikir, "Kok gue dulu suka sama dia ya?" Makanya gue bilang cowok zaman sekarang tuh jangan kebanyakan deh kayak banci ya. Lu diputusin, lu tulis panjang-panjang chat kayak William Shakespeare. Wah, panjang banget itu lu tulis kayak. Wah, lengkap deh itu semua. Nggak perlu, ya. Yang lu perlu lakukan adalah bilang terima kasih. Lu nggak perlu marah juga, nggak perlu marah, nggak perlu lebay. Bilang aja terima kasih, ya. Udah, habis tuh. Lu fokus jadi yang terbaik diri lu fokus di industri 2 yang gue bilang tadi. Gue juga kadang ada teman gue datang ke gue, kayak dia nanya saran gue gimana nih, gue diputusin nih sama cewek gue nih. Gue ditinggalin dia sama cowok lain gitu kan. Gue sedih sekali. Cewek lu tuh udah sama cowok lain, dia nggak peduli sama lu. Terus gue lihat kan, "Oke, mana cewek lu?" Dia bilang dia berbulan-bulan sampai sakit hati karena ceweknya nih, gue bilang, "Ini lu nyari LC juga ada yang bentuknya begini," gue bilang, ya. Nggak spesial-spesial banget gitu, average gitu, rata-rata gitu. Jadi janganlah terlalu lebay ya. Setiap kali lu ditinggalin, itu bukan salah ceweknya, suka-suka dia mau tinggalin lu atau enggak. Tapi biasanya ditinggalin lu untuk apa? Untuk cowok yang lebih kaya, cowok yang lebih mapan, sederhana. Jarang dia tinggalin lu buat cowok yang lebih ganteng. Ya kan? Pasti cowoknya lebih kaya dan lebih mapan, karena cewek juga nggak bego, gitu. Nah gimana caranya lu biar nggak diselingkuhin? Ya tiap hari lu naiknya Brio, coba lu naik J-Class. Kebalik tuh dinamikanya, dia yang nggak mau ninggalin lu. Tapi kan lu naiknya Brio, ya gimana nggak ditinggalin gitu. Orang naik seri 3 lu ditinggalin yang naik Brio, kan? Hidup itu begitu, ini hidup makanya dunia ini Darwinian banget gue bilang, ini hutan rimba. Jangan merasa, "Oh nggak adil, tapi standar cewek terlalu tinggi." Kamu yang miskin, Nak.
Cewek itu ninggalin lu, itu pasti salah lu, ya. Pasti ada hal yang lu lakukan yang lu tuh tidak kompeten dalam diri lu. Jadi stop salahin orang lain, pikir diri sendiri, "Salah saya di mana? Apakah saya kurang kaya? Apakah saya kurang kompeten sebagai laki-laki? Apakah saya tidak bisa mencukupi dia?" Ya lu cuma bisa ngajak liburan ke puncak macet-macet begitu, cewek lu maunya ke Paris, ya dia tinggalin sama cowok bisa bawa dia ke Paris, selesai kan. Lu nggak perlu ngerasa pengen balas dendam, lu nggak perlu ngapa-ngapain, lu fokus dalam 10, 15 tahun mungkin cewek yang lu tadinya sayang banget, yang lu bilang cinta hidup lu itu jadi janda anak satu dalam 10 tahun. Sedangkan lu, kalau lu dengerin apa yang gua ngomongin, ya mungkin lu lagi di kapal sama gua di Ibiza nanti, lagi santai-santai di sana, happy. Cowok itu cuman satu ya hidupnya, kesuksesan yang dilihat, kompetensi, kesuksesan. Kalau lu nggak punya 2 itu ya jadi sampah aja di pinggir jalan, gua bilang. Lu bisa bakal jadi demografi hantu yang gua bilang tadi. Jadi lu pikir baik-baik, kalau lu mikirin orang lain ya, lu pikir ibu lu rela nggak ngantri gas LPG 3 kilo, sampai ada yang meninggal seperti itu. Coba bayangin itu ibu lu. Mungkin lu sekarang ngerasa nggak, "Oh bukan nih, gua nggak seperti itu." Nanti ya, ibu lu tuh akan ngantri makan kecoa, bukan gas doang ngantrinya, buat makan kecoa aja nanti ngantri. Itu gue bilang, ini akan pertama dalam sejarah manusia bahwa waktu dan tenaga tenaga manusia itu udah nggak dibutuhin lagi. Jadi lu jangan main-main sama apa yang gue ngomong ini. Gue kasih tahu budak tuh dibutuhin loh. Raja tuh takut loh kalau budaknya nggak mau kerja rame-rame. Tapi lu semua kalau nggak mau kerja rame-rame nanti, secara fisik udah bisa digantikan oleh robot. Buat apa ada lu lagi hidup gitu. Mereka nggak akan mau lu hidup bahkan. Lu akan disingkirin jadi paling pinggirnya masyarakat. Lu nggak bakal punya tempat, lu nggak usah mikir bahkan lu bisa punya pasangan. Lu miskin itu karena 2, arogan dan bodoh. Coba lu lihat yang ngantri-ngantri seperti itu. Lu coba tanyain mereka tentang cara ngatur keuangan sederhana, mereka pasti nggak bisa jawab. Mereka bilang, "Tapi saya kan lapar, saya lapar." Gue juga lapar bos dulu. Gue makan Indomie telurnya dibagi 2, Indomie satu telurnya dibagi 2. Gue juga pernah lapar, gitu. Nahan lapar, gue naik motor masih keliling hujan-hujan juga pernah. Gue tahu rasanya mikir, "Oh enak ya naik mobil." Tapi gue nggak diam di tempat kayak lu semua. Gue beraksi. Banyak sekali orang tuh cuma bisa nyalahin, "Oh kebijakan ini, kebijakan." Kagak, lu aja bos. Skill issue gue bilang, masalah skill. Lu nggak punya skill, nggak punya kompetensi, nggak punya otak dan goblok gitu. Makanya lu begitu, makanya lu lapar, anak lu lapar. Lu bayangin nggak bilang, "Anak saya lapar." Lu kerja bos. Gue tampar kalau ada orang kayak begitu depan gue tampar beneran. Karena gue juga lapar dulu. Gue ketika ngeliat nyokap gue dulu, gue nggak bisa biayain dia masuk rumah sakit kelas 3 yang batu-batuk semua orang. Gue mikir, gue nggak bisa tidur gitu loh. Lu anak lu, "Saya lapar," malah teriak ke orang gitu di kamera, "Saya lapar, saya lapar." Lu laki-laki nggak berguna, bagus mati aja gitu. Lu kalau bisa bikin sampai anak lu sampai nggak bisa makan, lu nggak usah punya anak. Itu tindakan kriminal lu punya anak di saat kondisi lu kayak gitu. Lu cuman pengen ngewenya doang, nggak pengen tanggung jawab, ya kan gila gitu. Nanti orang yang lu salahkan ini akan berubah terus. Sekarang lu salahin pemerintah, oke. Next-nya lu akan salahin orang yang bikin teknologinya. Lu akan salahin orang yang bikin robotnya nanti. "Oh, gara-gara dia bikin robot, mari kita bunuh dia," gitu. Paling gitu. "Karena saya anaknya lapar, anak saya lapar." Gua itu bahkan di tahap gua sekarang ya, setiap hari yang gua lakukan adalah gua coba untuk jadi sedikit lebih baik dari gua sebelumnya. Setiap jam ya, mata gua terbuka, gua mikir tentang kerja. Gua mikir gimana caranya gua bisa lebih kompetitif lagi, gimana cara gua bisa berkompetisi lebih bagus lagi. Every fucking waking hour of my life, itu yang selalu gua pikirin day by day, hari demi hari, gimana caranya saya jadi lebih baik. Gimana caranya satu yang gua kerjain itu jadi lebih baik. Lu mikir, "Oke gua pengen, usaha ini, enggak, lu buka satu aja tolol gitu. Lu harus punya yang namanya humility, lu harus humble akan diri lu sendiri, lu nggak bisa kerjain semua hal. Gua pun tahu gua tidak bisa kerjain semua hal, yang gua bisa kerjain itu cuman hanya investasi, dan yang gua kerjain hanya di sana, gitu. Dan lu dengan semua fasilitas yang ada sekarang, lu semua yang nonton ini, lu masih bisa nonton ini tuh fasilitas lu. Lu bisa buka YouTube, lu punya internet, lu punya handphone untuk lihat ini. Tapi lu lihat sekarang hidup lu bagaimana? Lu masa tega lihat orang tua lu nanti rumahnya digusur ya? Lu tega gitu, semua harta yang lu bikin tuh diambil sama inflasi dan lu nggak mau belajar. Gua kalau ada fasilitas seperti sekarang, itu gua punya rumah gua jual buat belajar, Bos. Kenapa? Karena gua itu jatuh bangunnya itu jauh lebih mahal dibanding proses apa yang ada di kepala gua sekarang. Jadi kalau itu bisa gua bayar duluan, gagalnya gua bayar, gagalnya gua belajar sama orang lain. Lu harus percaya ya, kalau lu ya, lu bilang, "Anak saya lapar, anak saya lapar." Orang itu kalau nggak nyaman, lu coba tidur ya, lu tidur gua serakin paku nih, lu tidur di samping gua gini. Lu nyaman nggak tidur di situ? Lu nggak nyaman. Orang sederhana ya, lu tidur ya, tapi tangan lu salah aja lu pasti lu pengen pindahin kan tangan lu kan. Kalau sampai anak lu lapar, udah 5 tahun nih anak lu, "Sa, anak saya lapar." Itu lu nyaman, lu tuh kayak tidur di karton gitu loh.
Manusia itu tidak bisa loh tidur di paku begitu karena nggak nyaman. Kalau lu nyaman di situ karena lu memang mau di situ. Ngerti nggak? Lu memang pengen hidup lu di situ. Lu kalau lihat nyokap lu yang masih ngantri gas, lu lihat bapak lu tuh kerja begitu dan lu susah cari kerja. Lu berarti nyaman di situ. Lu cuman lanjut aja nonton terus konten-konten nggak berguna gitu kan. Lu main game terus lu nyaman bos hidup kayak gitu. Gua di saat susah, saat gua makan aja Indomie telur bagi 2, itu yang gua pikirin apa setiap harinya? Gua nggak bisa tidur. Gua pikirin gimana cara gua bikin, gimana cara gua aksi, belajar. Gua belajar terus, gua aksi terus, gua coba terus. Gua nggak pernah nyerah kayak lu. Lu kalau hidup lu masih 3 tahun, 5 tahun masih begitu aja, ya lu berarti lu suka di situ. Lu suka tidur di situ gitu loh. Lu jangan bohongin diri sendiri kalau, saya begini." Itu dia cuma teriak-teriak depan kamera, balik ke rumah dia ngerokok lagi di depan kayak orang tolol gitu. Gue kadang mikir kalau gue liat orang kayak begitu tuh, gue masuk ke dalam kepalanya apa sih yang dia pikirin gitu kan. Tapi saya susah, saya butuh bantuan, saya butuh subsidi. Semua orang juga susah bos. Semua orang juga lapar. Semua karyawan gue di sini kerja mati-matian sampai malam. Tapi kan mereka punya kesempatan, gue nggak punya. Ya lu mati aja, nggak usah hidup gitu. Kebanyakan alasan. Ketika nyokap gue sakit, gue susah biayain, gue nggak bisa tidur. Ketika orang tua gue berantem cuman karena uang receh, gue mikir kenapa gue nggak bisa jadi kaya? Kenapa ada orang lain bisa kaya? Kenapa gue nggak bisa? Kenapa dia bisa punya gedung itu? Kenapa gue nggak bisa punya gedung itu? Gitu. Lu jangan nonton ini, lu merasa semangat tapi cuma 1 jam gitu kan. Lu panas sejam terus kayak udah lu berhenti. Aksi, konsisten, terus menerus gitu. Jangan cuma sejam. 5 tahun setiap hari lu jangan stop kerja. Tiap hari Sabtu, Minggu kerja, Senin, Selasa ya. 7 hari seminggu lu kerja. 14 jam minimal sehari, gua yakin lu nggak bakal miskin, tapi kan lu nggak mau. Lu nyaman tidur di situ. Orang karton kok di lantai. Ya wis gua tidur di gubuk gua. Lu happy dengan kondisi lu sekarang. Lu bayangin ya, ini secara visual nih di otak lu ya. Itu ada garis finish di situ. Deadline itu 5 tahun, Bos. Lu 5 tahun lu nggak finish di situ, lu makan kecoa ibu lu. Gue gak bercanda. 5 tahun deadline-nya. Ini AI ini akan eksponensial ya. Akan cepet sekali perkembangannya. Dan lu akan digantiin. Ketika lu masuk demografi hantu gue bilang tadi ya, lu cuma akan menangis. Tapi ketika waktu itu ya, ketika lu menangis, kalau sekarang buruh berteriak, bos-bos masih butuh mereka untuk pabriknya, masih dibego-begoin. Oh iya ya, kalian naik sebentar ya gajinya ya. Tapi nextnya mati aja lu, gue ganti robot. Nah itu lu mati di situ. Lu berteriak-berteriak ke media tuh udah gak ada fungsinya lagi. Makanya gue ngomong ini ya, gue bukan merendahkan lu, gue sayang sama lu. Gue pengen lu berubah. Gue tahu garis finishnya itu deket ya, waktunya tuh 5 tahun lagi, ayo lari gitu. Pantat tuh gue tampar gini, lari gitu. Kalau perlu rambut tuh gue jambak, gue bawa gitu. Karena serius gue, ketika nanti udah 2030 ya, 2035, 2040, gue ngeliat orang-orang begitu, gue gak akan kasih lagi. Karena gue udah capek-capek nih. Karena ngapain gue buang waktu gue? Harta paling berharga di hidup gue itu bukan uang gue, tapi waktu gue. Waktu gue tuh mahal, gak bisa diambil lagi. Gue buang waktu gue ya, berbusa mulut gue ngomongin begini ke lu, biar lu bangun. Kalau lu gak mau bangun, lu masih mau biarin diri lu. Lu gak sayang sama keluarga lu gak sayang bahkan sama diri lu sendiri, ya udah gue gak bisa bantu lu lagi. Dan gue akan biarin gitu. Ketika lu nanti minta tolong gak mau makan kecoa, gue biarin ya. Sekarang gue tolongin lu dengan edukasi. Tapi lu kalau gak mau dengerin gue, dulu lu ketawain gue kan, oh dia main sekte-sektean. Lu lihat nanti yang datang ke tempat sekte-sektean yang lu bilang itu 2030 mereka jadi orang kayak gimana nanti. Ketika lu udah megang mata uang yang gak berguna ya, kita semua udah pegang bitcoinnya banyak, kita ketawain lu nanti makan kecoa di situ, sekte-sektean. Memang gitu kan, biar orang miskin sama arogan tuh biar hilang aja dari muka bumi ini gitu. Lu harus paham yang gue ngomong. Sekarang lu bisa berteriak ke media karena lu masih dibutuhin, lu masih budak yang dibutuhin waktu dan tenaganya. Tapi ini pertama kali dalam sejarah manusia teknologi itu cukup canggih untuk menggantikan budak. Premisnya itu, teknologi itu cukup canggih untuk menggantikan budak. Jadi lu jangan harap nanti ada hak manusia lu, ada hak lu ngapa-ngapain. Tidak ada hak lu tidak punya hak kan, lu tidak berguna nanti ke depannya. Jadi sampai jumpa di 2030 ya. Lu kalau mau berubah, berubahnya sekarang dan now it's your time. Demikianlah rangkuman dan poin-poin penting dari video tamparan untuk anak muda oleh Timothy Ronald. Video ini memang terasa seperti tamparan yang keras, namun tujuannya adalah untuk mengingatkan kita dari kelalaian dan mendorong kita untuk beradaptasi. Ingatlah, seperti apa yang disampaikan Timothy, ada urgensi untuk berubah dalam beberapa tahun ke depan. Mari kita jadikan video ini sebagai motivasi untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan mempersiapkan diri
dalam menghadapi tantangan di masa depan. Oh ya, jika Anda ingin berkonsultasi masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan, perpajakan, dan strategi digital marketing, jangan sungkan untuk hubungi kami di 0811 8085 705 atau klik link di bawah ini di www.jasakonsultankeuangan.co.id. Sampai jumpa dalam video berikutnya.